Pramuka. Halo adik-adik SMP Negeri 1 Slawi. Kali ini kita akan mempelajari tentang peta. Simak video dan jangan lupa catat materinya ya adik-adik. Apa itu peta? Ada berapa macam peta itu? 1. Peta lapangan. Tujuan peta lapangan adalah untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan daerah sekitarnya dalam skala yang lebih kecil. Untuk membuat peta lapangan ini, pastinya memerlukan beberapa peralatan seperti 1. Pensil teknik 2B, 2. Penggaris panjang, 3. Busur derajat, 4. Kertas buffalo, 5. Kompas bidik, dan 6. Meja kerja. Dalam membuat peta lapangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Penentuan skala. Hal ini berkaitan dengan luas lapangan yang akan digambar dan kertas gambar yang akan digunakan agar apa yang ada di dalam lapangan dan daerah sekitarnya dapat digambar semua. 2. Penentuan batas dan sudut batas lapangan. Setelah mengetahui batas lapangan, maka atas tersebut dibidik dari tengah lapangan dengan kompas bidik. Untuk mengetahui beberapa sudut batas tersebut, penggambaran peta lapangan harus menghadap ke utara. Peta lapangan 3. Pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan. Pengukuran ini dilakukan dengan alat bantu agar diketahui dengan pasti jarak antara pusat dengan sudut lapangan. 4. Penggambaran lapangan. Pengerjaan terakhir adalah menggambarkan sketch yang telah didapat dari pengukuran tadi ke dalam kertas gambar. Untuk mempermudah keterangan, diberi penomoran pada tiap sudut dan keterangan lainnya. Contoh peta lapangan. 2. Peta panorama. Pengertian peta panorama. Peta panorama merupakan salah satu teknik kepramukaan scouting skill yang harus dikuasai pramuka. Keterampilan membuat panorama atau sketsa pemandangan kerap kali menjadi materi dalam lomba kepramukaan, bersama dengan menaksir tinggi, menaksir lebar sungai, peta pita, dan peta lapangan. Peralatan yang dibutuhkan untuk menggambar peta panorama. 1. Pensil teknik 2B, 2. Penggaris panjang, 3. Kertas buffalo, 4. Kompas bidik, 5. Alas dari triplek atau alat khusus pembuatan peta panorama. Cara membuat peta panorama. 1. Cari arah sebagaimana yang ditegaskan dengan menggunakan kompas titik tanda kurung, biasanya dengan kisaran derajat, misalnya antara 150 derajat sampai dengan 210 derajat. Jika arah hanya diberikan satu sudut, semisal 140 derajat, arah dibuat dengan patokan ditambah 30 derajat dan dikurangi 30 derajat sehingga menjadi 140 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 170 derajat, dan 140 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 110 derajat. Jadi arah yang dibuat panorama menjadi antara 110 derajat sampai dengan 170 derajat. 2. Bidik dengan kompas arah satu benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arah titik pusat tersebut. 3. Lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dan titik pusat. Tepat di titik pusat alat pembidik yang sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. 4. Gambar semua objek yang tertangkap dalam alam pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan-hewan, dan orang tidak perlu digambar. 5. Setiap benda diberikan arsiran yang berbeda dengan ketentuan. A. Objek yang dekat diberi arsiran yang rapat. B. Objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. 6. Pada bagian atas gambar, dari gambar anak panah yang menunjukkan letak ke arah utara. 7. Bagian di bawah gambar menjadi 3 bagian dan masing-masing bagian dituliskan. A. Bagian pertama dituliskan identitas regu pembuat seperti nama regu, nomor kapling perkemahan, atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, kuartir ranting, dan lain-lain. B. Bagian kedua dituliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan sketsa pemandangan, arah titik pusat, dan keadaan cuaca. C. Bagian ketiga dituliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Contoh peta panorama.
Peta pita. Pengertian peta pita. Peta pita adalah gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan yang digambar pada gulungan kertas berbentuk pita. Disebut peta pita karena kertas yang akan digambar atau digarap digulung seperti pita mesin ketik. Kegunaan peta pita sangat erat hubungannya dengan tujuan pembuatan peta pita antara lain 1. Sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan, 2. Sebagai dokumentasi perjalanan, 3. Sebagai pedoman membuat peta wilayah. Perlengkapan membuat peta pita: 1. Kertas berupa gulungan, 2. Pensil, penggaris panjang atau segitiga, penghapus, busur derajat, 3. Kompas dan jam tangan, 4. Tali sebagai pengukur jarak, biasanya untuk jarak dekat. Untuk jarak jauh biasanya menggunakan langkah kaki. 5. Alas dari triplek atau alat khusus pembuatan peta pita. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta pita yaitu menentukan skala, pembuatan keterangan, dan penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Cara membuat peta pita: 1. Pertama kali buat di halaman kertas. A. Anak panah menunjukkan arah utara. B. Jalan yang akan dilalui atau memanjang dari bawah ke atas. 2. Berdiri di jalan yang akan dilalui. Meja jalan menghadap ke arah jalan di hadapan kita. 3. Mulai berjalan. Perhatikan bentuk bangunan atau benda-benda penting. 4. Bila sampai pada belokan, buat garis pembatas pada peta sebagai tanda bahwa perjalanan telah berganti arah. 5. Tuliskan jarak yang telah ditempuh pada kolom jarak, mulai dari berangkat sampai belokan pertama. 6. Lanjutkan perjalanan mulai belokan pertama sampai belokan selanjutnya dengan cara seperti di atas. 7. Setelah sampai, peta pita dipotong-potong atau pada bagian kolom, sehingga kita mendapat peta perjalanannya. 8. Buatlah peta dengan jarak sebenarnya. Contoh peta pita. Simbol pada peta pita. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam Pramuka.